Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetya Zaman dengan NIM 10 12 4909. Kali ini saya akan membuat video tentang analisis yang saya buat di kelompok saya dengan kelompok yang beranggotakan pertama si Abdul Richard, kedua saya sendiri, dan ketiga si Suryana. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis yang akan saya lakukan. Di sini pertama-tama kita akan membuka code di Visual Studio Code. Di sini kami akan membuat sebuah analisis yang akan ditampilkan dalam web menggunakan Streamlit. Yang pertama-tama yang akan kita lakukan yang jelas, kita akan melakukan import untuk Streamlit-nya. Kemudian kita akan melakukan import pandas, kemudian import NumPy, dan juga import mtplot libpplot. Oke, di sini kita pertama akan melakukan import dataset berformat .csv untuk menggunakan pandas, seperti untuk kategori produk, untuk geolocation, untuk sellers, customers, orders item, order payment, order review. Di sini dapat kita lihat untuk datasetnya. Di sini ada produk kategori, ada produk, ada geolocation, ada sellers, ada customers, ada orders, ada order item, dan juga order payment, dan terakhir ada order review. Selepas itu, kita akan mengatasi missing value dengan membuat order underscore review filena dengan isi dalamnya review underscore comment underscore title dan juga review comment underscore message untuk mengisi missing value order underscore review. Kemudian kita akan mengisi missing value orders dengan melakukan hal yang sama, tapi di dalamnya ada order approved ads dan order purchase timestamp, ada order delivery carriage date, ada order approved ads, ada order delivery customer date, dan order delivery carriage dates. Dan kemudian kita akan mengisi missing value untuk produk. Produk yang terdiri dari kategori name, name length, description length, photo quantity, weight, length, height, dan width. Kemudian kita akan mengatasi duplikat data dengan melakukan dari geolocation drop duplicate untuk menghapus duplikasi lokasi, kemudian customer drop duplicate untuk menghapus duplikasi pelanggan, dan juga sellers drop duplicate untuk menghapus duplikasi sellers. Dan kemudian kita akan mengkonversi format tanggal untuk purchase timestamp, approved delivery carrier date, delivery customer date, dan juga estimate delivery date. Kemudian kita akan merename kolom dengan geolocation name untuk penamaan kolom untuk lebih sederhana. Oke, di sini kita ada 4 tab. Yang tab pertama untuk isi tabel datasetnya, tabel kedua untuk analisis si Abdul Richard, tab ketiganya untuk analisis saya sendiri, dan tab keempatnya untuk si analisis Suryana. Oke, kita akan langsung ke tab yang ketiga, yaitu adalah analisis untuk saya sendiri. Di sini saya membuat, oke, di sini pertama kita akan membuat kontainernya untuk membuat subheader dengan soal pertanyaan. Yang soal pertama adalah order barang apa yang memiliki price di bawah 50. Pertama kita akan memfilter barang dengan harga di bawah 50 dengan code item below underscore 50 sama dengan order items dengan price di bawah 50, dan menghitung total barang dengan harga di bawah 50 dengan kita membuat total underscore items sama dengan lens item underscore below 50, yaitu hasil dari setelah kita memfilter barang yang ada di bawah 50. Kemudian kita akan menampilkan hasil dengan buat data frames dari si item below 50, dan dengan judul subheadernya adalah total barang yang harga di bawah 50 adalah total item yang kita buat dari perhitungan item lows 50. Nah, untuk calculationnya, jumlah total barang dengan harga di bawah 50 adalah 39.024 item. Nah, barang tersebut tersebar dalam berbagai kategori produk, produk ID yang terdapat di dataset untuk menyebutkan
produk secara spesifik, diperlukan informasi tambahan tentang deskripsi atau nama produk karena dataset ini hanya mencakup produk underscore ID. Oke, kita lihat untuk hasilnya di Streamlit-nya. Oke, nah seperti yang saya bilang tadi, untuk order barang apa yang memiliki price di bawah 50, di sini ada produk ID-nya dan price yang ada di bawah 50. Dapat kita lihat di sini untuk semua price-nya ada di bawah 50 semua dengan total ada 39.024. Untuk kalkulasi ini bisa kita lihat di sini jumlah total barang dengan harga 50 adalah 39.024 item. Dan tidak mungkin ini saya lihatkan semua untuk 39 ribunya karena terlalu banyak item yang dilihatkan. Oke, untuk soal kedua, pertanyaan keduanya adalah eh, top 10 penjualan mana yang memiliki seller state dan kota terbanyak. Oke, pertama-tama kita akan menghitung jumlah penjualan per negara, bagian, dan per kota dengan membuat, kita akan menghitung seller state dengan 10 seller state terbanyak dan juga 10 seller city terbanyak. Dan kemudian kita akan membuat grafik pertama untuk negara bagian dan grafik kedua untuk kotanya. Di sini kita akan menyesuaikan tata letaknya menggunakan tag layout dan juga tampilan grafik di Streamlit menggunakan pie plot. Nah, untuk conclusion-nya bisa kita lihat berdasarkan analisis data, negara bagian dengan penjualan terbanyak adalah Sao Paulo atau disingkat dengan SP, diikuti oleh Rio de Janeiro atau disingkat dengan RJ, kemudian Minas Gerais disingkat dengan MG, dan beberapa negara bagian lainnya. Selain itu, kota dengan jumlah penjual terbanyak adalah Sao Paulo, yang juga mendominasi dalam hal penjual, diikuti oleh Rio de Janeiro, Belo Horizonte, dan kota-kota besar lainnya seperti Curitiba dan Porto Alegre. Distribusi penjualan ini menunjukkan dominasi wilayah urban besar di Brazil dengan Sao Paulo sebagai pusat utama. Grafik batang yang dibuat menggambarkan penjualan terbesar di kota dan negara bagian ini. Oke, kita lihat di bagian Streamlit-nya. Nah, di sini kita bisa melihat 10 negara bagian penjualan terbanyak dengan jumlah penjualannya. Yang pertama ada di angka lebih dari 1.750, eh, diduduki oleh si SP, kemudian ada si PR dengan jumlah penjualan di atas 250, diikuti dengan MG dan beberapa negara yang ada di 10 penjualan terbanyak. Dan di 10 kota dengan penjualan terbanyak, di peringkat pertama ada Sao Paulo yang hampir menyentuh angka 700, kemudian diikuti dengan Curug tiba di hampir di angka di 100 terbanyak. Ada Rio de Janeiro, Belo Horizonte, dan hingga Maringga. Nah, untuk kalkulasi ini seperti yang saya jelaskan tadi, eh, negara yang terbanyak ada Sao Paulo, Rio de Janeiro, dan Minas Gerais, dan kota terbanyak penjualan terbanyak adalah Sao Paulo, diikuti Rio de Janeiro dan Belo Horizonte. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryana dengan NIM 101124911. Di sini saya akan menganalisis pada bulan apa mendapatkan pendapatan tertinggi. Di sini yang pertama saya menggabungkan data dari order dan order payment untuk menghitung total pendapatan per pesanan. Lalu mengekstrak bulan dari kolom order purchase time stamp untuk mengelompokkan data per bulan. Lalu menggabungkan data dari order dan order payment untuk menghitung total pendapatan per pesanan. Kemudian saya mengurutkan dari pendapatan tertinggi ke terendah. Lalu saya menampilkan dengan data prem. Lalu di sini saya mengkonversi period ke string untuk visualisasi.
Untuk divisualisasi di sini saya menggunakan bar chart dan untuk hasilnya seperti ini. Kenapa saya eh, meng, apa, mengurutkan dari yang tertinggi ke terendah, yaitu untuk mempermudah pengguna untuk melihat mana bulan yang paling tertinggi dan mana bulan yang paling pendapatannya terendah. Lalu untuk kesimpulannya, berdasarkan analisis data, total pendapatan bulan tertinggi adalah pada bulan November 2017 dengan total pendapatan 1.194.000 sekian. Lalu yang kedua adalah pada bulan April 2018 dengan pendapatan sekitar 1.160.000 sekian. Lalu yang ketiga yaitu adalah pada bulan Maret 2018 dengan pendapatan 1.159.000 sekian. Lalu yang kedua, di sini saya akan menganalisis kategori produk apa dengan rata-rata ulasan tertinggi. Di sini pertama-tama saya menggabungkan data dari order review, order item, dan produk untuk menghubungkan ulasan dengan kategori produk. Lalu menghitung rata-rata skor ulasan per kategori untuk mengurutkannya. Di sini saya menggunakan visualisasi bar chart juga. Di sini saya mengambil 10 kategori produk agar memudahkan pengguna melihat 10 top teratas dari kategorinya. Yang pertama, untuk kesimpulan dari analisisnya yaitu kategori produk dengan rata-rata ulasan tertinggi adalah yang pertama adalah CDS, DPDS Musikais yaitu dengan review score 4,6. Lalu yang kedua diikuti oleh Passion Ropa Info Panto Juvenil dengan skor 4,5. Lalu diikuti yang ketiga dengan Lipros Interest Cera dengan skor 4,4. Ini menunjukkan tingkat kepuasan pelanggan yang tinggi yang dapat menjadi indikator kualitas produk atau layanan yang baik. Sekian analisis dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.